Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya Eliza Sutri Utami pada materi konstruksi alat ukur psikologis. Pada materi ini kita akan membahas tentang konsep pengukuran psikologis, yang mana sebetulnya ini adalah materi kedua dalam perkuliahan konstruksi alat ukur psikologi. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya ya. Karena video ini akan saya bikin sesimpel mungkin dan nggak terlalu berbelit seperti itu. Oke, ini adalah beberapa pokok bahasan atau poin-poin yang akan kita bahas di dalam video ini, yaitu tentang jenis-jenis tes psikologi, kemudian tujuan pembuatan tes psikologi itu apa sih, kemudian karakteristik pengukuran, dan yang terakhir itu adalah apa sih perbedaan antara adopsi, adaptasi, modifikasi, dan konstruksi alat ukur psikologi atau instrumen psikologi. Oke, kita bahas yang pertama dulu tentang jenis-jenis tes psikologi. Jadi sebetulnya secara umum itu tes psikologi dapat kita bedakan dua, yaitu tes kognitif dan tes non-kognitif. Nah, tes kognitif ini apa? Tes kognitif ini dirancang untuk mengukur aspek-aspek yang berorientasi pada kemampuan berpikir, namanya aja kognitif ya. Jadi fokusnya itu adalah mengukur pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual, seperti mengingat, sampai kepada kemampuan memecahkan masalah. Nah, tes kognitif ini terbagi pula menjadi dua, yaitu tes yang mengukur abilitas aktual, kemampuan aktual maksudnya ya, seperti ujian akhir semester, dan tes yang mengukur abilitas potensial, seperti tes TPA. Kemudian lebih lanjut, tes yang kognitif ini juga mengukur kemampuan potensial, yang dibagi lagi menjadi dua, yaitu abilitas potensial umum. Mungkin kita pernah dengar yang namanya tes potensi umum gitu. Kemudian tes potensi akademik dan kemampuan potensial khusus seperti tes bakat. Nah, jadi tes kognitif ini adalah tes yang mengukur kemampuan berpikir yang berhubungan dengan pikiran. Kognitif itu kan pikiran, jadi entahkah itu kemampuan mengingat, entahkah itu tes IQ ya, tes memecahkan masalah, dan ini ada kaitannya dengan kemampuan otak atau kemampuan berpikir. Nah, jadi ini adalah tes pertama, tes kognitif. Kemudian yang kedua itu adalah tes non-kognitif, yaitu tes yang dirancang untuk mengukur aspek-aspek yang bukan kemampuan kognitif, terutama berkaitan dengan aspek-aspek kepribadian dan atribut afektif. Contohnya ada kalau dalam tes psikologi itu tes kepribadian seperti Wartek gitu ya, kemudian ada grafis seperti DAP, HTP gitu, dan intinya bisa seperti tes kepribadian, EPPS itu juga termasuk bagian dari tes non-kognitif. Nah, jadi tes kognitif ini fokusnya itu hanya yang berkaitan dengan kemampuan berpikir, tes IQ gitu. Terus tes bakat ini juga ada hubungannya dengan kemampuan berpikir. Nah, kalau non-kognitif ini yang tidak melibatkan kemampuan berpikir apapun itu. Tes kepribadian, tes yang atribut afektif ini maksudnya tes yang mengukur kalau yang di grafis itu kepribadian itu bisa untuk melihat bagaimana ia bisa mengelola emosinya gitu ya. Nah, jadi intinya tes yang tidak berkaitan dengan kemampuan berpikir lah, itu aja, biar lebih simpel. Nah, kalau klasifikasinya secara, tadi jenisnya ya, jenis tesnya ada dua, kognitif dan non-kognitif. Nah, kalau klasifikasinya itu, pengukuran psikologis atau tes psikologi ini diklasifikasikan secara umum itu berdasarkan testi atau berdasarkan orang yang dites. Ada yang namanya tes individual, kemudian ada tes klasikal. Kalau tes individual ini tes yang dilaksanakan satu orang testi aja gitu. Jadi misalnya klien datang ke psikolog minta dites, dia itu cuma satu orang aja, itu individual namanya ya. Namanya juga individual, artinya satu orang aja yang dites. Kemudian
Ada juga tes yang bisa dilakukan secara klasikal atau dilakukan secara serentak. Nah, jadi terkadang kalau banyak yang mau dites, seperti ada di sekolah yang mau tes bakat semuanya, itu bisa dites secara klasikal. Nah, ini tergantung alat tesnya juga gitu. Ada alat tes tertentu seperti BINE gitu, seperti WAIS, WSC, WPPSI, itu nggak bisa dilakukan secara klasikal. Jadi ada tes-tes tertentu yang hanya bisa dilakukan secara individual aja. Kemudian tes berdasarkan aspek yang diukur. Nah, yang pertama itu ada namanya tes kemampuan ability test. Ini termasuk yang tadi tes kognitif. Nah, ini ability test ini sebenarnya sama dengan tes kognitif ya, yaitu tes prestasi, kemudian tes minat bakat, tes intelijensi. Kemudian yang kedua itu adalah tes kepribadian atau personality test, yaitu tes objektif dan tes proyektif. Seperti TAT gitu. Nah, itu adalah bagian dari tes kepribadian. Oke, kita nggak terlalu lama membahas tesnya ya, ini pengantar aja. Karena fokus kita itu kan adalah membuat pengukurannya gitu, jadi nggak uh, banyak membahas alat ini deskripsi alat tesnya sebenarnya, karena saya rasa Ananda juga udah pada paham gitu ya, yang mana tes kepribadian, yang mana tes kognitif gitu. Kemudian tujuan pembuatan tes. Nah, ini di sini secara umum itu ada 4. Kenapa sih orang itu membuat tes psikologi gitu? Tujuannya apa? Yang pertama itu adalah tujuan klasifikasi. Nah, tes diperlukan dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan dan menempatkan seseorang pada kelompok tertentu. Nah, ini bisa juga kita sebut sebagai tes placement test ya. Placement test itu kan tes untuk mengelompokkan berdasarkan kemampuan seseorang. Nah, kalau dalam setting kursus misalnya itu ada placement test untuk melihat dia ini kemampuannya di taraf mana gitu, apakah di level dasar ataukah level menengah atau level tingkat atas. Jadi fungsinya itu nanti bisa mengelompokkan sesuai dengan kompetensinya atau kemampuannya. Kalau di setting sekolah ini bisa untuk melihat anak ini ada, mungkin kita akan mengelompokkan, ada yang bisa dikatakan siswa yang kemampuan menangkap pelajarannya cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Nah, itu bisa dilihat dari alat tes klasifikasinya gitu ya. Jadi ini tujuannya itu untuk menempatkan seseorang sesuai dengan kelompok tertentu, atau untuk perusahaan juga bisa. Untuk melihat, oh si A ini lebih cocoknya di bidang marketing misalnya berdasarkan hasil tes. Dia misalnya melamarnya bagian customer service misalnya. Ternyata hasil tesnya menunjukkan bahwa ternyata dia lebih cocok berada di kelompok marketing. Nah, jadi ini untuk tujuan klasifikasi. Kemudian yang kedua itu tujuan evaluasi program. Nah, sebenarnya ini evaluasi programnya lebih kepada tes secara umum sebenarnya. Misalnya akreditasi itu kan ada tesnya juga gitu. Nah, itu ada evaluasinya. Atau di dalam setting sekolah setelah ada nilainya keluar hasil tes itu bisa untuk dievaluasi. Oh, ternyata si A nilainya rendah. Kemudian bisa dievaluasi bagian-bagian mana yang ia itu mengalami hambatan atau kendala berdasarkan hasil tesnya. Atau tes kepribadian pun juga bisa. Oh, ternyata Anda memiliki masalah dalam hal problem solving. Jadi bisa mengevaluasi. Kepribadian itu kan dinamis ya, bisa tidak menetap sifatnya, bisa saja berubah kepribadian itu. Dan ketika dievaluasi, dia tahu, oh dirinya itu adalah orang yang punya kemampuan problem solving yang kurang bagus. Jadi dia bisa mengevaluasi dirinya, dia bisa berusaha belajar untuk memperbaiki dirinya. Nah, itu evaluasi namanya. Kemudian tujuan self understanding ya, yaitu meliputi penggunaan hasil tes untuk mengetahui gambaran kemampuan yang dimiliki seseorang. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi. Dengan adanya hasil tes kita bisa memahami diri kita. Nah, ini contohnya kalau tes minat bakat, dia jadi tahu, oh ternyata dia lebih cocok mengambil jurusan
sosial misalnya, sementara dia pengennya jurusan IPA gitu, tapi setelah dites ternyata dia lebih cocoknya jurusannya sosial gitu. Nah, jadi dia lebih bisa untuk mengetahui gambaran kemampuan itu seperti apa. Nah, kemudian tujuan pembuktian saintifik. Nah, ini sebenarnya lebih kepada untuk penelitian ya. Jadi misalnya mau neliti hubungan kecerdasan misalnya dengan pengelolaan emosi. Jadi untuk bisa melakukan penelitian itu mau nggak mau harus ada pengetesan yang dilakukan, atau misalnya hubungan skor intelijensi dengan tingkat apa namanya, kecepatan dalam menghafal, tingkat konsentrasi atau tingkat memorinya gitu ya. Nah, itu ya perlu menggunakan suatu pengukuran yang jelas gitu, menggunakan apa alat ukurnya, yaitu bisa menggunakan alat tes, baik itu skala, baik itu tes. Nah, kemudian karakteristik pengukuran. Ini secara umum aja ada 6 karakteristik atau ciri-ciri ya. Ciri-ciri dari pengukuran itu yang pertama, pembanding antara atribut yang diukur dengan alat ukurnya. Nah, ini merupakan definisi dari pengukuran itu sendiri. Jadi, kalau nggak ada alat ukurnya, kalau nggak ada yang diukur, ya itu bukan pengukuran namanya gitu ya. Kemudian yang kedua, hasil dinyatakan secara kuantitatif. Nah, ada angkanya. Kalau ukur baju, kalau ukur celana itu ya ada hasilnya berapa gitu ya. Kalau panjangnya berapa sentimeter, atau kalau mau nimbang sesuatu berapa kilo gitu. Nah, jadi ini ada hasilnya, ada angka-angkanya, termasuk juga mengukur aspek psikologis atau variabel psikologis itu ada angkanya. Misalnya skor IQ-nya berapa, skor IQ-nya 130 misalnya, jadi ada kuantitatifnya. Nah, kemudian gimana nih Bu, kalau misalnya yang dites itu adalah kepribadiannya, bisa nggak itu dikuantifikasikan? Nah, biasanya memang dalam tes yang konstruksi alat ukur ini lebih kepada tes-tes yang seperti skala, itu bisa ada apa namanya, angka-angkanya bisa diolah. Tapi kayak grafis, tes menggambar itu sebenarnya bisa untuk scoringnya, tapi bisa juga secara kualitatif interpretasinya. Nah, tapi di sini kita lebih fokus kepada alat ukur yang seperti tes kognitif gitu ya, yang menggunakan angka hasilnya, misalnya mengukur konsentrasi seseorang. Kemudian mengukur kepribadian juga bisa, tapi apa dulu aspek kepribadiannya, nanti dikuantifikasikan itu dengan skalanya gitu ya. Jadi nanti untuk dapat skornya itu berdasarkan skala. Nah, kemudian hasil bersifat deskriptif, angka tanpa interpretasi sehingga belum dapat menggambarkan apapun. Nah, jadi sebenarnya hasil dari pengukuran itu uh, hanya angka sebetulnya. Misalnya kita ngukur panjang, uh, mengukur panjang sebuah buku misalnya, mengukur panjang buku itu berapa senti. Nah, itu hasilnya itu hanya angka, misalnya 15 cm. Itu belum bisa kita interpretasikan atau kita berikan kesimpulan, oh buku ini panjang atau buku ini pendek kalau dibandingkan dengan buku yang lain, itu belum bisa. Jadi hasil dari pengukuran itu hanya sebatas angka gitu ya. Nah, kemudian baru yang selanjutnya, pembanding hasil ukur dengan norma kriteria. Nah, baru hasil pengukuran itu dibandingkan dengan standar. Norma ini adalah standar atau kriteria. Misalnya udah ada kriteria tinggi badan contohnya. Kalau seseorang dikatakan tinggi ketika dia memiliki tinggi badan dari 180 ke atas misalnya. Atau seseorang itu dikatakan sedang ketika tinggi badannya 160 sampai 179. Ini misal ya, saya juga nggak tahu berapa standarnya. Kemudian di bawah itu termasuk dalam kategori orang yang memiliki tinggi badan yang rendah misalnya. Nah, jadi hasil pengukuran, misalnya saya diukur nih, tinggi badan saya ternyata 145.
kalau dibandingkan dengan normanya, dengan kriterianya, ternyata saya masuk ke dalam kategori yang tidak tinggi gitu ya, atau yang rendah tinggi badannya. Nah, jadi ada pembanding hasil ukur dengan normanya, dengan standarnya. Nah, baru bisa kita interpretasikan alat ukur itu atau hasil dari pengukuran itu. Nah, kemudian selanjutnya itu hasil bersifat kualitatif. Kualitatif ini adalah deskripsinya, itu adalah yang dimaksud kualitatif. Jadi, evaluasinya atau penjelasan dari angka-angka itu yang disebut sebagai kualitatif. Kemudian hasil dinyatakan secara evaluatif, jadi ada penafsirannya. Kalau kualitatif ini seperti tes kepribadian, itu kan ada penjelasan kualitatifnya. Misalnya seseorang ini memiliki pengelolaan emosi yang cenderung kurang bagus gitu, atau perkembangan emosinya belum berkembang secara sempurna misalnya. Itu adalah hasil bersifat kualitatif. Atau misalnya kita mengukur perkembangan anak, perkembangannya dalam kategori yang belum berkembang itu kualitatif karena tidak bersifat angka. Nah, kita bisa menyatakan dia itu berkembang atau tidak, itu ada evaluasinya, ada standarnya yang norma ini. Norma ini dijelaskan, norma ini menjelaskan hasil pengukuran baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Nah, yang menjelaskan itu adalah hasil evaluasi ini seperti itu. Saya rasa paham ya. Kalau nggak paham boleh ditanyakan lagi ya melalui kolom komentar. Oke, selanjutnya Murphy David Safer menjelaskan bahwa tes psikologi yang menggambarkan dan memahami perilaku seseorang haruslah memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tes psikologi merupakan sampel perilaku. Nah, ini sebenarnya sudah saya jelaskan juga di video pertama ya. Jadi yang diukur itu adalah sampel perilaku. Sampel itu apa? Sampel itu adalah bagian kecil dari populasi. Nah, populasi kita apa? Populasi kita ya seluruh perilaku gitu. Dan sampel perilaku ini bagian dari perilaku yang diukur. Jadi nggak bisa mengukur semua perilaku, pasti hanya bagiannya saja gitu. Tapi bagian ini harus merepresentasikan apa yang ingin diukur. Nah, kemudian yang kedua, sampel-sampel perilaku diperoleh berdasarkan kondisi yang telah terstandarisasi. Maksudnya gimana? Jadi, pengetesan atau pengisian skala itu diberikan pada situasi kondisi yang terstandarisasi. Misalnya mereka mengisi skala itu benar-benar dalam kondisi yang fit, yang tidak bosan, yang benar serius untuk mengisinya gitu. Misalnya melakukan penelitian, mengambil data di lapangan pada siswa, mereka tidak dalam kondisi yang lelah, habis olahraga misalnya. Jadi benar-benar dalam kondisi yang fresh atau siap untuk melakukan mengerjakan tes ataupun mengisi sebuah instrumen seperti itu. Kemudian yang terakhir, terdapat ketentuan baku untuk memperoleh informasi kuantitatif dari sampel perilaku atau scoring. Nah, jadi ini harus ada scoringnya. Jadi kalau nggak ada scoring itu kita nggak bisa menjelaskan data itu seperti apa. Nah, itu adalah ciri-cirinya ya. Kemudian, sehingga berdasarkan penjelasan tadi, kita bisa membedakan perbedaan antara pengukuran atau tes dengan evaluasi. Nah, kalau pengukuran atau pengetesan itu adalah prosedur pemberian angka. Hanya menghasilkan angka atau hasil dari pengukuran itu sendiri di sepanjang kontinum. Maksudnya apa yang diukur. Kalau mengukur berat suatu benda, mengukur berat beras misalnya 10 kilo, ya hanya 10 kilo. Nah, itu belum dievaluasi. Nah, evaluasi ini adalah interpretasi dari hasil pengukuran. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, kalau tinggi badannya 150, ternyata evaluasinya itu atau interpretasinya itu tinggi badan ini adalah termasuk dalam kategori yang ukuran tinggi badan itu adalah sedang. Itu adalah evaluasi. Jadi penjelasannya dari hasil pengukuran itu. Nah, kemudian terkait dengan alat tes atau skala atau instrumen penelitian, itu ada macam-macam istilah yang biasa digunakan untuk pengukuran atau atau instrumen penelitian ya. Yang pertama itu ada namanya adopsi instrumen. Nah, adopsi ini adalah menggunakan instrumen yang ada secara menyeluruh.
Misalnya kita mau melakukan penelitian tentang kebahagiaan, kita langsung memakai instrumen yang dimiliki oleh orang lain. Misalnya Anda memakai instrumennya saya, nah itu adopsi tanpa merubah sedikit pun, plak sama dengan aslinya, itu adopsi. Nah, jadi nggak ada yang dirubah, item-itemnya, termasuk bentuknya, semuanya sama, itu disebut sebagai adopsi. Kemudian yang kedua, itu adalah adaptasi instrumen. Kalau adaptasi ini biasanya itu adalah skala yang diterjemahkan dari bahasa aslinya ke bahasa tujuan. Dan ini biasanya itu kebanyakan digunakan dalam penulisan skripsi, sebagian ya mahasiswa memakai adaptasi. Contohnya mengukur tentang prokrastinasi, dia keterbatasan untuk membuat alat ukurnya, misalnya ada banyak yang udah jadi, diambillah alat ukur yang berasal dari luar negeri misalnya, terus dia adaptasi dengan cara ditranslate-nya ke dalam Indonesia, dan ini harus dilihat lagi ya validitas dari item-itemnya. Terkadang ada bahasa yang tidak sesuai dengan budaya gitu ya. Nah, ini adaptasi. Jadi adaptasi itu melakukan translate, perubahan bahasa, biasanya seperti itu. Nah, kalau modifikasi ini ada perubahan. Nah, udah dipakai skalanya orang atau instrumennya orang, terus dia rubah itemnya. Misalnya ada item yang tidak sesuai dengan budaya di Indonesia misalnya. Nah, itu dirubah dengan redaksi bahasa yang lain, tapi kerangka teoritiknya itu sama. Nah, kalau yang modifikasi ini harus melakukan kembali uji coba validitas dan reliabilitas, karena sebetulnya dia mirip-mirip dengan bikin instrumen baru sebetulnya ya, hanya saja memodifikasi yang udah ada. Nah, kalau konstruksi, ini bikin baru alat instrumennya. Jadi kenapa orang bikin baru? Saya termasuk orang yang membuat baru, saya punya penelitian yang bikin alat ukur baru, karena alasannya itu bisa saja belum ada alat ukur itu. Misalnya mau mengukur akhlak mulia, saya bikin alat ukur akhlak mulia waktu tesis, karena saya tidak menemukan ada pengukuran yang memuaskan tentang itu. Ada pengukuran, tapi itu tidak mengukur akhlak mulia, tapi lebih kepada indikator-indikator yang yang mencerminkan akhlak mulia, tapi tidak berdasarkan akhlak teorinya secara Islam gitu. Akhlak mulia itu seperti apa? Lebih mengacu kepada uh, apa namanya ciri-ciri akhlak mulia seperti yang diharapkan Kemendikbud misalnya. Jadi sehingga saya merasa itu kurang puas ya dari hasil penelitian yang membuat pengukuran akhlak mulia, dan memang itu masih terbatas kok alat ukurnya atau instrumennya, sehingga saya termotivasi untuk membuat juga gitu. Nah, atau terkadang alat ukur yang udah ada itu yang seperti yang saya ceritakan tadi itu tidak puas, tidak mengukur, tidak bisa mengukur 100% atau seutuhnya apa yang ingin diukur. Nah, sehingga beberapa peneliti itu membuat alat ukur baru, mekonstruksi gitu ya, atau mengembangkan skala baru dari apa yang ingin ditelitinya. Misalnya apa yang belum ada orang teliti, contohnya taruhlah belum ada orang yang meneliti tentang keikhlasan, tapi sebenarnya ini udah ada yang meneliti keikhlasan. Nah, coba kalau kita pikir-pikir kembali, bagaimana kok bisa kita mengukur keikhlasan seseorang yang itu hanya dia dan Tuhannya yang tahu. Nah, mau bikin alat ukur keikhlasan, mungkin udah ada yang bikin, tapi tidak uh, tidak 100% puas, kita puas dengan alat ukur itu. Nah, kita boleh kok untuk membuat baru atau mengkonstruksinya. Nah, ini adalah perbedaan adopsi, adaptasi, modifikasi, dan konstruksi. Kalau adaptasi benar-benar make yang aslinya, dan ini harus seizin dari yang punya si skala. Jadi kita nggak boleh
sembarang make aja gitu ya skala orang. Kalau adopsi mau nggak mau harus ada izin dulu dari yang si punya skala karena plak gitu ya menggunakan sama. Kemudian kalau adaptasi ini dia melakukan perubahan bahasa ini nggak perlu izin sebetulnya, tapi tetap ini harus diteliti lagi validitas dari item-item yang mengukur apa yang hendak diukur. Kemudian kalau modifikasi juga nggak butuh izin dari yang punya skala karena ini yang mirip-mirip dengan bikin baru ya, karena ada banyak hal yang dirubah juga. Bisa dengan mengurangi item atau bahkan menambah item atau bahkan hanya mengganti redaksi kata-katanya itu udah modifikasi. Dan terakhir itu adalah konstruksi. Nah, ini yang kita pelajari di mata kuliah ini tuh sebenarnya adalah konstruksi. Gimana sih cara bikinnya? Bikin proses membuat alat ukur itu seperti apa? Dari yang penetapan teori sampai pengambilan data ya untuk menganalisis atau menyeleksi butir-butir item sampai kepada item-item itu bisa untuk digunakan untuk penelitian. Nah, itu konstruksi itulah yang akan kita pelajari. Nah, saya rasa cukup ya untuk materi kedua ini tentang konsep pengukuran psikologis. Intinya, pengukuran itu adalah proses uh, menghasilkan data ya. Hasil dari pengukuran itu adalah angka-angka, data atas apa yang diukur. Dari dalam psikologi itu, pengukuran itu biasanya adalah berupa tes maupun berupa instrumen seperti skala. Nah, jadi saya rasa sudah cukup. Mudah-mudahan bisa dipahami. Atau jika belum dipahami, boleh juga untuk menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa untuk di-subscribe channel ini, kemudian like, komen, dan juga share. Semoga bisa memberikan manfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.